Permainan viral zaman kakek, ya permainan tradisional dong. Tapi sebelum main, kita selalu bilang, Hom pimpa alaihum gambreng. Itu artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo main. Permainan yang viral zaman bapak itu bentengan. Itu kayak kejar-kejaran tapi kita ada yang dijaga, benteng gitu. Sama kayak bapak, permainan yang viral zaman kakak dulu, ya kejar-kejaran juga. Tapi kita antar sekolah, kita juga bawa bambu, bawa batu, bawa balok kayu. Itu sih tawuran, Kak. Mending main di WePlay. Kali ini aku main Who's the Spy. Gila, ini seru banget. Lagi viral. Ayo main. Seru nih. Clue yang pertama, tempatnya di dalam lubang. Seru banget nih. Clue yang kedua, buat dapetinnya harus dikorek yang dalam. Ya iyalah seru. Bentuknya bongkah-bongkahan kecil kayak gitu. Kalau dijual, mahal banget. Ya, ternyata bapak nih mata-matanya. Ketahuan deh. Kamu juga bisa mainin bareng kita dan teman-temanmu juga di WePlay. Download sekarang. Pak Umar, Sandra Dewi loh Pak, yang suaminya ketahuan korupsi itu. Oh iya, 271 triliun kan Bu korupsinya. Wah itu tuh gila, banyak banget Bu duitnya. Ini kalau saya nabung 1 miliar satu hari aja, itu butuh 272 tahun biar kekumpul duit segitu. Banyak banget duitnya. Gaji saya cuma 300 ribu. Bukan itu yang mau saya omongin. Ya terus apa dong? Bapak mah jadi gini loh Pak. Suami Sandra Dewi kan ketangkep tuh masuk penjara. Jadi iya. di posisi kayak gini, kemungkinan besar Sandra Dewinya bakal cerai nanti. Hai. Terus ya Bapak selamatin lah Sandra Dewinya. Biar hidup Bapak juga selamat. Selamatin. Maksudnya gimana Pak? Bapak mah nggak juga. Jadi gini loh Pak. Bapak kan cuma honorer ya. Gaji cuma 300 ribu sebulan tuh kan. Jadi satu-satunya opsi yang bisa nyelamatin hidup Bapak itu adalah menikah dengan cewek yang kaya raya. Tapi nggak akan mungkin. Tapi tenang, ada opsi lainnya. Bapak bisa jadi simpenan tante-tante tuh kan. Atau bisa juga nikah sama janda kaya raya kayak Sandra Dewi ini bakal coming soon nanti Pak. Coba aja. Pepet Pak, pepet. Butut, tahu minyak merah nggak Bu? Katanya lebih sehat, lebih murah juga. Terus kata Presiden, minyaknya lebih bagus daripada minyak goreng biasa. Ini nggak pakai proses penjernihan gitu. Makanya ini minyak lebih bergizi. Alah, minyak goreng merah kayak gitu tuh bau Pak Amar. Kalau mau goreng ikan atau ayam ya oke lah. Tapi kalau mau goreng kayak roti kayak gitu, aduh bau banget. Minyak goreng biasa pakai proses penjernihan itu biar nggak bau. Ya jelas minyak goreng biasa lah yang lebih sehat. Gimana sih? Nggak usah sok sehat Butut. Padahal minyak goreng abang-abang gorengan di depan sana ibu tetap makan. Padahal kan hitam kayak aspal. Terus ini sekarang kayak sok sehat banget gitu. Lucu Butut. Busuk. Tahu nggak minyak goreng merah itu dari apa? Dari kulit kelapa sawit. Orang makan buahnya, kita makan kulitnya, enak aja. Buahnya dikirim ke luar negeri gitu. Kita makan kulitnya. Ya, nggak masalah kok. Nyatanya emang kualitas minyaknya juga bagus. Jadi kenapa enggak? Ibu Sukma. Busuk itu yang nggak berkualitas sama kayak minyak merahnya itu. Tahu nggak? Ih, sok sehat minyak goreng biasa. Ibu sendiri aja nggak sehat. Sakit malah. Sakit jiwa. Wih, makin kurang ajar ya busuk ya. Sini lu. Ya udah, ayo Butut, duel kita. Ayo sini. Loh, mana berantem kayak gini? Kabur. Fix sih, kali ini gua harus diakuin kaya. No debat, soalnya gua punya Tesla. Mobil listrik bisa jalan sendiri, nggak capek-capek lagi gua nyetir. Oh, ini mobil jadi taksi di negaranya. Mending ente bikin ojol aja. Diem di rumah, goyang-goyang kaki, mobil jalan sendiri. Enak aja. Gua punya BMW juga nih. Fix kan, gua orang kaya. Wah, kalau BMW di Inggris semua orang tuh punya. Itu tuh mobil umum. Oh, jualan pinggir jalan di Hong Kong juga pakai BMW loh. Itu tada mewah-mewahnya confirm punya loh. Terus gimana nih? Gua punya Alphard di rumah. Nah, kalau Alphard, ojol di Singapura kebanyakan juga pakai Alphard. Aduh, gimana ini? Terus orang kaya di negara kalian itu pakai apa sih? Sebenarnya pakai mobil apa? Pamer apa lagi ya? Gua punya odong-odong. Punya kan? Nah, baru keren nih. PR. PR itu apa ya? Itu loh, tugas dari sekolah yang dikerjain di rumah. Oh, tugas dari sekolah. Saking jarangnya kami dapat tugas dari sekolah sampai lupa PR itu apa. Kami jarang sekali dapat PR dari sekolah. Tapi kalaupun dikasih, kami rata-rata hanya menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Hampir sama seperti di Finlandia, karena kebutuhan kami akan pendidikan sudah sangat tercukupi di sekolah, jadi kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2,9 jam per minggunya untuk menyelesaikan PR. Bahkan tidak ada PR sama sekali. Di Jepang banyak banget PR-nya. Rata-rata kami menghabiskan waktu 3,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Ya, walaupun
tidak setiap minggu, tapi biasanya PR yang paling banyak itu setelah liburan. Kami selama liburan mengerjakan PR dan dikumpul setelah liburannya. Selamat pagi anak-anak, Ibu kasih PR aja ya. Buka halaman 73, kerjain soal pilihan gadanya 1-25, terus esainya 1-20 ya. Bu, apa? Kok PR lagi sih, Bu? Nggak dijelasin dulu apa materinya? Jelasin. Ibu tuh capek-capek tahu nggak ngajar di depan kelas, ngejelasin semuanya, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Disuruh nanya, nggak ada yang nanya. Jadi kerjain aja PR-nya, minggu depan dikumpul. Ya udah, Ibu tinggal dulu kelasnya. Jangan ribut. Jepang padat banget ini. Sampai Gunung Fuji aja nggak ada lagi saljunya. Iya, ini pertama kalinya sejak 130 tahun yang lalu Gunung Fuji nggak ada saljunya. Ternyata kayak gini, musim panas di Jepang panas banget. Aduh, beli es yuk. Warungnya di mana ya? Warung, beli di vending machine aja. Lapar juga, beli di mana? Vending machine. Payung, panas no. Vending machine. Waduh, ada semua. Beli mobil deh, pasti nggak ada kan? Vending machine. Ada juga. Di Jepang, vending mesin dijual semuanya. Tapi gak seru, panas banget ini. Padahal bentar lagi mau ngerayain Natal, sedih. Lalu ngerayain Natal, Kristen lo? Enggak, agama Kibiko, Shinto. Tapi kita tetap ngerayain Natal. Ngapain Natalan? Ya emang trennya gitu. Aneh banget. Agama Shinto itu yang nyembah dewa Amaterasu gitu kan? Iya, tapi kita nyembah Buddha. Lah, kok jadi bingung sih? Daripada nyampur-nyampur kayak gitu, mending ikutin gua. Asyhadu. Menurut World Happiness Report, negara yang paling bahagia itu adalah negara kami. Udara yang bersih, uang yang banyak, kekayaan alam yang melimpah, membuat kami menjadi bahagia. Di sini seperti kayangan. Yelah, baru nomor 3 udah kayak orang stres lu. Maaf ya. Nomor 2 itu negara gua, Denmark, dengan pendapatan yang tinggi, ekonomi yang stabil. Lihat nih, indah kan? Kalem coy, Finlandia nih bos, nomor 1. Senggol dong. Ekonomi yang stabil, pendapatan yang tinggi, terus pendidikan kualitas nomor 1 di dunia, dan itu gratis buat kita, bahagia banget di sini. Indonesia, apa kabar ya? Duh, nomor 80, kayaknya susah banget ya hidup di sana ya. Alah, jelek-jelekin orang lagi. Gigi lu tuh jelek, kuning, ngeselin. Baik-baik jadi orang. Nih, kalau gigi kuning kayak gitu, mending pakai mie tutut powder ini. Itu tuh mengandung sodium phytate for extract sama probiotik untuk bikin gigi lebih putih, napas segar, dan mulut bersih dari kuman. Produknya juga halal dan BPOM, jadi aman dipakai. Lah iya, bikin putih. Iya dong, bisa check out produknya di keranjang kuning kalau mau beli sendiri. Tapi serius gua nanya ya, bahagia nggak sih tinggal di Indonesia? Ya bahagialah, walaupun nomor 80, gua tetap cinta Indonesia. BBM-nya mahal, berasnya mahal, uang sekolah juga mahal. Pokoknya ya tetap bahagia aja gitu. Gua menyari petir dulu ya. Lah itu sih bukan bahagia, udah stres lu. Mantap nih. Habis pemilu cair. Pemilu di Indonesia dapat duit, enak banget. Enggak. Lah itu ini duit gua. Pemilu di Indonesia itu adil, jujur dan adil. Jadi ya pemilu Indonesia yang mantap lah. Pemilu mantap itu dia di negara gua. Kita dari 2005 udah pemilu secara online gitu. Jadi waktunya lebih efisien. Nggak ada tuh ngitung suara manual sampai malam. Jadi langsung kehitungan suaranya, nggak ada main coblos-coblosan tuh nggak ada. Ya bukan negara gua doang yang coblos. Ini India juga masih pakai coblos kok. Iya masih pakai. Tapi di beberapa daerah terpencil aja kita pakai. Tapi keseluruhannya kita udah pakai mesin elektronik untuk pemilunya gitu. Di San Marino tuh aneh juga pemilihannya. Masa bupati milihnya 6 bulan sekali? Aneh kan? Masih mending gua pemilu 6 bulan sekali. Lalu pemilunya pakai kotak kardus. Yang penting kan pemilu. Biaya kuliah di Norwegia ya 0, soalnya biaya pendidikan di sini semuanya gratis. Ya walaupun hidup di sini rada mahal, tapi tetap worth it. Biaya kuliah di Taiwan murah kok. Di universitas terbaiknya saja, kamu cuma butuh 50 juta rupiah per tahun untuk kuliah di sini. Dan biaya hidup di sini juga murah kok. Biaya kuliah di Amerika mahal. Ya lu juga mahal. Mending kuliah di negara gua, universitasnya bagus-bagus. Lulusan luar negeri, tetap aja mahal. Ya lu juga mahal, woi. Nyadar. BKT-nya aja di awal 15 juta, itu paling kecil. Terus semesternya 10 jutaan. Kali tuh 4-5 tahun, berapa duit? Ya kan kalau mau murah bisa pakai KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, lu kok bisa dapat KIP? Lu kan selebgram, sering dapat endorse. Terus kalau di sosmed juga kaya banget lu kelihatannya. Kok bisa sih? Itu kan buat yang nggak mampu aja. Lo orang sudah pasti